warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi, anatomi akar, beserta fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi tumbuhan. Baik, dari pengertian tersebut, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar, struktur eksternal dari tumbuhan. Tujuan dari mempelajari morfologi yaitu mengenali bagian-bagian tumbuhan, fungsi serta adaptasinya pada lingkungan. Contohnya seperti bagian morfologi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Morfologi akar. Pengertian akar adalah organ tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Ciri-ciri akar yaitu tidak berklorofil, tumbuh ke bawah atau geotrofisme positif, dan bentuk ujungnya meruncing. Jenis-jenis akar berdasarkan asalnya ada 3. Yang pertama ada akar primer, kedua akar sekunder, dan yang terakhir yang ketiga akar lateral atau shaping. Jenis-jenis bentuk akar yang pertama ada akar tunggal. Dapat ditemukan pada tumbuhan dikotil yang memiliki satu akar besar. Contohnya jambu dan mangga. Yang kedua ada akar serabut. Dapat ditemukan pada tumbuhan monokotil yang berbentuk serabut halus. Contohnya padi dan jagung. Yang ketiga ada akar adventif, yaitu tumbuh dari selain akar. Contohnya akar gantung pada beringin dan akar pelekat pada sirih. Yang terakhir ada akar penyokong, akar nafas, dan akar lutut, yaitu akar yang berbentuk khusus akibat adaptasi lingkungan. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah, dan juga menopang dan menegakkan tubuh tumbuhan, dan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya singkong dan wortel, dan juga alat pernapasan, misalnya pada bakau, dan juga berfungsi untuk memperbanyak diri vegetatif, contohnya rizoma dan umbi akar. Anatomi akar. Secara anatomi, akar memiliki struktur yang tersusun dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama tudung akar, yang kedua daerah meristem, yang ketiga daerah pemanjangan, dan yang keempat daerah diferensiasi. Kemudian ada juga struktur jaringan akar secara melintang, atau jika dilihat dari penampang, yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar dari akar. Kemudian ada korteks. Korteks ini ialah tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada lagi namanya silinder pusat, di mana di silinder pusat ini terdapat jaringan-jaringan penting seperti perisikel, tempat terbentuknya akar. Kemudian ada juga jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Xilem ialah jaringan yang mengangkut air dan mineral atau unsur hara lainnya dari akar ke daun. Kemudian phloem ialah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Penyerapan air dan mineral. Air masuk melalui rambut akar dengan proses osmosis. Kemudian ion mineral diserap melalui transport aktif. Air bergerak ke xilem melalui 3 jalur, yaitu apoplas di antara dinding sel, simplas di dalam sitoplasma, dan transmembran. Air kemudian naik ke batang melalui gaya kapiler dan transpirasi. Perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil terletak pada struktur jaringan pembuluhnya. Akar dikotil memiliki xilem berbentuk bintang di tengah yang dikelilingi oleh phloem dalam pola radial, dan terdapat kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Sementara itu, akar monokotil memiliki susunan xilem dan phloem yang berselingan dalam pola melingkar di sekeliling empulur yang luas, serta tidak memiliki kambium sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Contoh akar dan fungsinya pada tanaman asli. Wortel, yaitu akar tunggang yang menyimpan makanan. Padi atau akar serabut, yaitu penopang tanaman di tanah lunak. Beringin atau akar gantung yang menyerap air dari udara. Bakau, yaitu akar nafas atau pasak yang mengambil oksigen pada tanah becek. Kentang atau umbi batang, yaitu pelengkap cadangan makanan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu akar memiliki struktur morfologi dan anatomi yang tersusun khusus untuk menjalankan fungsinya. Secara morfologi, akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan, dan rambut akar yang membantu perlindungan dan penyerapan. Serta anatomi akar tersusun dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat sebagai jalur transportasi air serta nutrisi. Struktur tersebut mendukung fungsi utama akar, yaitu menyerap air dan mineral, menopang tubuh tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.